Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penilaian strategi bagian 2. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Fadila Natasha dengan MPM 1801020065, Sylvia Aziza Putri dengan NPM 0067, Salman Nur Alifa dengan NPM 0092, Farhan Budi Utomo dengan NPM 0094, Aisyah Novia dengan NPM 0095, dan Fatihah Citra dengan NPM 0107. Yang pertama, ada mencocokkan struktur dengan strategi. Ada dua alasan perubahan strategi seringkali mengharuskan adanya perubahan dalam struktur. Yang pertama, struktur sangat menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan ditetapkan. Kedua, perubahan dalam strategi seringkali mengharuskan adanya perubahan dalam struktur adalah karena mendikte bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Struktur dapat dan memang mempengaruhi strategi. Strategi dirumuskan harus bisa dijalankan sehingga suatu strategi yang baru membutuhkan perubahan struktural dan masif, maka tidak akan menjadi pilihan yang menarik. Yang pertama ada struktur fungsional. Struktur fungsional atau functional structure mengkelompokkan tugas dan aktivitas berdasarkan fungsi bisnis. Jadi fungsional adalah struktur yang paling luas digunakan atas tersentralisasi karena struktur ini yang paling sederhana dan paling murah. Yang kedua ada struktur divisional. Struktur ini dapat diorganisasikan dengan satu dari 4 cara berikut. Yang pertama ada berdasarkan wilayah geografis. Berdasarkan wilayah geografis ini cocok untuk organisasi yang strateginya perlu disesuaikan agar pas dengan kebutuhan dan karakteristik konsumen di wilayah-wilayah geografis yang berbeda. Kemudian yang kedua ada berdasarkan produk atau jasa. Paling efektif untuk penerapan strategi manakala produk atau jasa tertentu dibutuhkan penekanan khusus. Yang ketiga ada berdasarkan proses serupa dengan struktur fungsional, sebab aktivitas diorganisasikan menurut cara bagaimana pekerja dilakukan. Namun demikian, perbedaan utama antara dua rancangan tersebut adalah bahwa Departemen Fungsional tidak bertanggung jawab atas laba atau pendapatan, sementara Departemen Proses Divisional dievaluasi berdasarkan kriteria tersebut. Kemudian yang keempat ada berdasarkan konsumen. Yang selanjutnya ada keunggulan struktur divisional. Struktur divisional memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama dan yang paling utama adalah kejelasan tanggung jawab. Itu artinya manajer divisi dapat diminta pertanggungjawaban atas penjualan dan tingkat laba. Oleh karena struktur divisional didasarkan pada pendelegasian wewenang yang luas, para manajer dan karyawan dapat dengan mudah melihat hasil atau akibat dari kinerja baik atau buruk mereka. Konsekuensinya, mereka sangat semangat bekerja. Semangat kerja karyawan biasanya lebih tinggi dalam struktur divisional daripada dalam struktur fungsional. Kemudian keunggulan yang lain dari rancangan divisional adalah menawarkan peluang pengembangan karir bagi para manajer, memungkinkan pengendalian lokal atas situasi, menciptakan iklim persaingan dalam organisasi, serta memungkinkan bisnis dan produk baru ditambahkan secara mudah. Yang selanjutnya ada kelemahan struktur divisional. Keterbatasan yang penting adalah bahwa struktur divisional ini mahal untuk beberapa alasan. Pertama, setiap divisi membutuhkan tenaga ahli atau pakar fungsional yang harus dibayar. Kedua, terjadi beberapa duplikasi layanan staf, fasilitas, dan personel. Ketiga, manajer harus benar-benar berkualifikasi sebab rancangan divisional mengharuskan pendelegasian wewenang. Individu dengan kualifikasi yang lebih baik menuntut gaji yang lebih tinggi.
Keempat, persaingan antar divisi bisa menjadi begitu ketat sehingga bersifat disfungsional dan mengakibatkan keengganan untuk berbagi gagasan dan sumber daya demi kebaikan bersama perusahaan. Yang selanjutnya ada struktur unit bisnis strategis. Struktur ini mengelompokkan divisi-divisi yang sama ke dalam unit bisnis strategis serta mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab untuk setiap unit kepada seorang kepala divisi yang secara langsung melapor kepada direktur eksekutif. Struktur unit bisnis strategis memiliki dua kelemahan, yakni membutuhkan lapisan manajemen tambahan yang meningkatkan beban gaji, dan peran kelompok wakil direktur seringkali ambigu. Kelebihan struktur unit bisnis strategis yaitu membuat tugas perencanaan dan pengendalian yang dilakukan oleh kantor perusahaan menjadi lebih mudah dan tertata. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fatihah. Selanjutnya ada struktur metrik. Struktur matriks adalah yang paling kompleks dari semua rancangan sebab bergantung pada alur otoritas dan komunikasi vertikal maupun horizontal. Struktur matriks ini digunakan secara luas di banyak industri seperti konstruksi, rumah sakit, dan lain-lain. Keunggulan struktur ini adalah bahwa tujuan proyeknya jelas, memfasilitasi penggunaan personel, perlengkapan, dan fasilitas khusus. Agar struktur matriks efektif, organisasi membutuhkan perencanaan partisipatif, pelatihan, kepemahaman, peran, dan tanggung jawab. Next. Beberapa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam mengembangkan organisasi. Terdapat beberapa anjuran dan larangan terkait dengan usaha untuk menciptakan dan membuat bagan organisasi. Dalam mengembangkan bagan organisasi, hindari menetapkan seorang tertentu harus melapor kepada lebih dari satu orang dari rantai komando atasnya. Hal ini dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan. Dalam menciptakan struktur organisasi yang baik, harus memperhatikan divisi-divisi suatu perusahaan ditetapkan berdasarkan geografis, konsumen, produk, dan juga prosesnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu restrukturisasi, rekayasa ulang, dan rekayasa elektronik. Yang pertama yaitu restrukturisasi atau restructuring, disebut juga perampingan, downsizing, penataan, right-sizing, atau pengelompokan kembali, delayering. Menyangkut pengurangan ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit, serta jumlah tingkat hierarkis dalam struktur organisasi suatu perusahaan. Restrukturisasi berkaitan utama dengan kepentingan pemegang saham atau shareholder dan bukannya kepentingan karyawan. Beberapa perusahaan melakukan restrukturisasi setelah melakukan benchmarking. Benchmarking merupakan cara untuk membandingkan perusahaan dengan perusahaan terbaik yang ada pada industri dalam kriteria kerja yang luas. Dan yang kedua ada rekayasa ulang, re-engineering, lebih berfokus pada kepentingan karyawan dan konsumen daripada kepentingan pemegang saham. Rekayasa ulang ini disebut juga manajemen proses, inovasi proses, atau merancang ulang proses. Menyangkut menyusun ulang atau merancang ulang tugas, kerja, dan proses demi peningkatan perbaikan biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Fokus rekayasa ulang adalah mengubah cara kerja yang telah ada sebelumnya, yang tidak mempengaruhi struktur atau bagan organisasi dan tidak mengakibatkan pemecatan atau kehilangan pekerjaan.
Dalam rekayasa ulang atau re-engineering ini, perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk memecahkan halangan fungsional dan menciptakan sistem kerja berdasarkan proses bisnis, produk, atau output daripada fungsi atau input. Landasan engineering ini adalah desentralisasi, interdependensi yang berulang, dan penyebaran informasi. Dan yang ketiga ada rekayasa elektronik atau e-engineering, yaitu menemukan kembali cara berbisnis suatu perusahaan agar dapat mengambil keuntungan penuh dari internet. Untuk merasakan manfaat menyeluruh dari internet, mungkin perusahaan perlu mengubah cara mereka menyalurkan barang, berurusan dengan pemasok, menarik konsumen, dan juga melayani konsumen. Internet menghilangkan monopoli atau proteksi geografis yang dimiliki bisnis lokal. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi. Hubungan antara kinerja dan gaji dengan strategi tidak memiliki keterkaitan, karena sistem penggajian dalam perusahaan telah ditetapkan berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh perusahaan. Tetapi dalam pemberian gaji, biasanya perusahaan memberikan kompensasi kepada setiap individu di dalamnya. Kompensasi sendiri berfungsi sebagai strategi atas dasar untuk meningkatkan kinerja masing-masing individu di suatu perusahaan. Perusahaan menggunakan kompensasi sebagai alat untuk mendorong tujuan tahunan maupun tujuan jangka panjang suatu perusahaan. Di dalam kompensasi terdapat bermacam-macam jenis kompensasi yang dapat diberikan kepada setiap individu dalam suatu perusahaan. Contoh kompensasi yang biasanya diberikan perusahaan adalah bonus atau insentif dan pembagian laba atau bagi hasil. Kriteria seperti penjualan, laba, efisiensi produk, kualitas, dan keamanan juga bisa menjadi dasar untuk setiap bonus yang efektif. Setiap bonus dapat menjadi sebuah alat yang efektif untuk memotivasi individu guna mendukung upaya penerapan strategi. Kriteria lain yang juga digunakan untuk menghubungkan kinerja dan gaji dengan strategi adalah pembagian laba atau bagi hasil. Pembagian hasil mendorong karyawan atau departemen menetapkan target kinerjanya. Jika aktualnya melampaui tujuan, seluruh anggota dapat menerima bonus. Selain sistem bonus atau insentif dalam kompensasi, masih banyak kombinasi berbagai insentif strategi penghargaan seperti kenaikan gaji, opsi saham, tunjangan-tunjangan karyawan, promosi, pengakuan, kritik rasa takut, otonomi pekerjaan yang lebih besar, dan hadiah. Hal tersebut dapat digunakan untuk mendorong individu dalam perusahaan lebih bekerja keras demi penerapan strategi yang berhasil. Untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada mengelola resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan bisa dianggap sebagai ancaman terbesar bagi penerapan strategi yang berhasil. Biasanya yang terjadi adalah berupa sabotase mesin produksi, mangkir kerja, menyampaikan keluhan yang berlebihan, dan keengganan untuk bekerja sama. Resistensi terhadap perusahaan bisa muncul di tahap atau tingkat manapun dari proses penerapan strategi. Meskipun ada beragam pendekatan untuk menerapkan perubahan ini, 3 strategi lazim yang biasanya digunakan adalah strategi perubahan paksa, strategi perubahan edukatif, dan strategi perubahan rasional atau demi kepentingan sendiri. Di antara semuanya, strategi rasional yang paling baik, sehingga pendekatan ini akan dicermati lebih dalam.
Manajer dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan penerapan strategi ini dengan secara cermat menyusun upaya-upaya perubahan. Mengelola lingkungan hidup. Semua fungsi bisnis dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup atau oleh upaya untuk mencari laba. Namun, baik karyawan maupun konsumen sangat-sangat keberatan dengan perusahaan yang lebih banyak mengambil dibandingkan memberi kepada lingkungan hidup. Bumi sendiri telah menjadi pemangku kepentingan untuk semua perusahaan bisnis. Kepentingan konsumen dalam bisnis yang memperhatikan keseimbangan ekologis alam serta menjaga lingkungan hidup yang bersih dan juga sehat sangatlah tinggi. Tantangan ekologis yang dihadapi oleh semua organisasi mendorong para manajer untuk merumuskan strategi yang menjaga dan melestarikan sumber daya alam sekaligus mengendalikan polusi. Isu-isu lingkungan hidup mencakup penipisan ozon, pemanasan global, berkurangnya luasan hutan, kerusakan habitat hewan, perlindungan terhadap spesies yang terancam punah, pengembangan produk dan pengemasan yang bisa lurus secara biologis, pengolahan limbah, udara yang bersih, air bersih, erosi, kerusakan sumber daya alam, dan juga pengendalian polusi. Sekian presentasi dari kelompok kami.